Shalom, puji Tuhan saudara. Saya mengerti banget saudara, pasti di antara Anda, di antara kita semua, pasti satu kali mengalami yang namanya masa kegelapan dalam hidup kita. Mungkin masa gelap itu adalah berupa persoalan yang begitu menghimpit, masalah yang begitu besar, atau suatu penyakit yang begitu mengerikan. Saudara, sama saya teringat akan masa-masa gelap dalam bangsa Israel di zaman dulu, saudara. Waktu itu musuh datang dan menjarah dan kemudian mengalahkan bangsa Israel. Sehingga saudara, bangsa Israel ditawan, dijadikan budak dan dibuang ke pelosok-pelosok berbagai negara-negara, khususnya saudara, banyak sekali bangsa Israel ditawan dan dibuang ke Babel. Dan saudara, yang lebih lagi menyedihkan adalah bait suci mereka itu dirobohkan, diruntuhkan. Dan kita harus mengerti bait suci pada zaman dulu bagi bangsa Israel sangat penting, karena itulah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, pada waktu mereka dibuang ke Babel, mereka melihat bait suci mereka dirobohkan. Saudara, mereka sangat merindukan untuk kembali pulang kampung, pulkam, saudara. Mereka rindu untuk kembali ke Yerusalem. Apalagi terlebih mereka rindu agar bait suci mereka bisa kembali dibangun. Dan saudara, Tuhan mendengar setiap jeritan hati anak-anaknya. Maka kemudian saudara, ya, Tuhan bebaskan mereka dan mereka kembali disuruh pulang ke Yerusalem dengan satu tujuan, yaitu untuk membangun bait suci. Raja Kores, saudara, yang dari Persia itu, saudara, yang mengizinkan mereka dan saudara memberikan kuasa agar bangsa Israel yang pulang ke Israel, ya, bangsa Israel yang pulang ke negaranya, yaitu mereka ingin ke Yerusalem, bisa menggunakan kuasa dari Kores dengan sumber daya yang ada di sana. Dan saudara, Israel dipimpin oleh Yosua dan Zerubabel. Dan saudara, tentunya musuh tidak pernah inginkan Israel, saudara, itu membangun kembali bait suci, saudara. Ya, musuh itu akhirnya melawan dengan segala macam dan taktik serta strategi, saudara. Apa yang paling menurut saya paling berhasil waktu saudara, musuh saudara mengadakan perlawanan? Maka yang pasti adalah musuh menggunakan strategi melemahkan semangat, ya. Jadi strategi lawan saudara, musuh dari bangsa Israel adalah melemahkan semangat mereka untuk membangun. Coba kita lihat dalam Esra 4 ayat 4. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Musuh saudara ingin mengalahkan dengan membuat dan mematahkan semangat saudara. Sama seperti musuh kita, yaitu si iblis. Saudara, ya, selalu dibuat kita patah semangat. Karena itu adalah merupakan strategi yang paling berhasil, saudara. Dilemahkan semangat kita dengan tuduhan-tuduhan, dengan dakwaan-dakwaan. Dan saudara, khususnya pada saat ini musuh membuat surat, saudara, yang isinya coba kita lihat di dalam Esra pasal 4 ayat 12. Dikatakan dari terjemahan bahasa Indonesia Alkitab yang lain begini, saudara. Biarlah diketahui oleh raja bahwa keturunannya Yahudi yang datang daripadamu kepada kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang suka memberontak dan jahat itu, serta sedang mendirikan tembok-tembok dan menghubungkan dasarnya. Biarlah diketahui oleh raja bahwa jika kota itu selesai dibangun dan tembok-temboknya sudah tegak kembali, maka mereka tidak akan membayar pajak, upeti, dan bea, dan akan mengurangi penghasilan raja-raja. Sekarang, karena kami telah dipelihara oleh raja,
Maka tidak patut bagi kami melihat penghinaan kepada raja. Oleh sebab itu kami telah mengutus orang dan memberitahu raja. Saudara, dikatakan kepada raja bahwa bangsa Israel yang lagi sedang pulang ke kota Yerusalem itu adalah suku bangsa yang suka memberontak. Dan pastinya mereka tidak akan pernah mau membayar pajak kepada raja. Tetapi mereka akan mau membayar perpuluhan, ya, agar bisa membangun bait suci itu. Mereka meracuni pikiran raja, saudara. Untuk itu saudara, mereka mempengaruhi pikirannya raja sehingga perintah untuk berhenti membangun. Dan saudara, raja saat itu bukan lagi Kores yang memerintah, tetapi Artasasta. Dan apa yang terjadi, saudara, lihat Esra 4 ayat 21 sampai ke 24. Ya, saya bacakan, saudara perhatikan. Karena itu aku memerintahkan agar orang-orang itu segera menghentikan pembangunan rumah Tuhan itu sampai aku sudah menyelidiki persoalannya lebih lanjut. Jangan ragu-ragu, karena kita tidak boleh membiarkan keadaan itu berlarut sehingga tidak bisa dikuasai lagi, supaya kerugian raja tidak makin besar. Ketika surat Raja Artasasta itu dibaca oleh Rehum dan Simsai serta rekan-rekan mereka, mereka segera pergi ke Yerusalem dan memaksa orang-orang Yahudi berhenti membangun. Maka terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Tuhan itu sampai tahun kedua perintah Raja Darius dari Persia. Saudara lihat, perhatikan, pembangunan bait suci berhenti karena musuh-musuh meracuni pikiran raja. Ya, musuh-musuh mendakwa, ya, menipu, saudara. Sehingga akhirnya raja menurunkan surat perintah untuk menghentikan pembangunan. Dan terhenti sampai 16 tahun, saudara. Yang mereka kerjakan baru cuma hanya meletakkan dasarnya, saudara. Ya, lantainya saja baru dasarnya, tapi terhenti. Tentunya menjadi pertanyaan, kenapa, saudara? Ya, kegagalan bait suci dibangun pasti karena dakwaan dari si musuh. Saudara, mungkin dalam hidup kita juga, saudara, waktu kita mau membangun ekonomi kita, waktu kita ingin membangun, saudara, usaha kita, waktu kita ingin membangun keluarga kita, musuh kita, ya, si iblis itu, setan itu tidak inginkan kita membangun kehidupan kita. Maka biasanya didatangkan, saudara, dengan dakwaan dan tuduhan-tuduhan, sehingga kita menjadi lemah semangat dan tidak ingin lagi membangun. Lihat Zakaria 3, saudara, ayat 1, saudara, dan ayat 3 sampai 5 dikatakan begini, saudara. Dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua yang berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan setan sedang berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwanya. Yosua mengenakan jubah kotor ketika ia berdiri di hadapan malaikat itu. Maka malaikat itu berseru kepada mereka yang berdiri di hadapan Yosua, katanya, lepaskanlah jubah kotor itu dari dirinya. Lalu ia berkata kepada Yosua, lihatlah, aku telah menghapus kesalahanmu dan aku akan mengenakan pakaian pesta kepadamu. Kemudian aku berkata, biarlah mereka memakaikan serban putih di kepalanya. Lalu mereka memakaikan serban tahir di kepalanya. Bahkan mereka mengenakan jubah padanya. Dan malaikat Tuhan sedang berdiri memperhatikannya. Saudara, dakwaan iblis, saudara, itu dilontarkan untuk mematahkan semangat. Sehingga mereka tidak lagi ingin membangun. Dan saudara, khususnya kepada pemimpin bangsa Israel. Saudara, pemimpin bangsa Israel secara, saudara, ya, secara pemimpin bangsa Israel adalah Zerubabel. Tapi Yosua adalah pemimpin rohani. Dan saudara, lihat tadi kita baca bagaimana Yosua didakwa oleh setan. Ya, tapi apa yang dibuat, saudara? Tuhan memberikan, saudara, pakaian pesta dan serban di kepalanya. Artinya, saudara, di kepalanya dipakaikan serban, tuduhan-tuduhan dari si jahat itu dihilangkan, dibuang, dikuduskan, dibaharui, dan diganti dengan pakaian pesta. Pakaian kotor yang bercerita tentang perbuatan-perbuatan kotor.
Pakaian saudara yang mungkin menceritakan perbuatan-perbuatan yang membuat kita tertuduh. Karena saudara kita adalah merasa diri kita tidak kudus, tidak suci, tidak layak saudara. Itu Tuhan gantikan dengan pakaian pesta, pakaian kebenaran. Pada waktu dia mati di atas kayu salib. Amin. Saudara tidak lagi mengenakan pakaian kotor. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita pakaian pesta. Di mana kita bisa bersuka cita dan bersorak-sorai. Karena bukan lagi perbuatan kita yang dilihat Tuhan. Tapi sudah dikenakan pakaian pesta. Dan pikiran-pikiran kita dibaharui. Kita tidak lagi saudara dituduh. Kita tidak lagi dilemahkan semangat kita dengan pikiran-pikiran yang setan taruh. Sehingga kita merasa diri kita selalu tidak layak, tidak berguna. Kita manusia lemah, kita manusia yang selalu kalah. Itu digantikan dengan pikiran-pikiran yang dari Tuhan. Katakan amin. Wow, luar biasa saudara. Ya, iblis memakai tuduhan. Tapi kita harus memakai juga senjata kita. Apa yang dibuat? Coba lihat. Esra 5 ayat 1. Tapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem dalam nama Tuhan Israel yang menyertai mereka. Lihat saudara, perhatikan. Iblis menuduh kita dengan dakwaan, dengan tuduhan. Tapi kita harus lawan dengan perkataan apa saudara? Nubuat saudara, amin. Perkataan Tuhan. Katakan saudara, ya katakan saudara. Jadi pada waktu iblis mendakwa, kita harus bernubuat. Kita bukan lagi orang gagal. Kita bukan lagi orang yang mengalami kekalahan. Kita adalah orang yang sehat, diberkati. Nubuatkan masa depanmu yang penuh dengan kemenangan. Amin saudara. Zakaria 4 ayat 6 sampai 7. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau hai gunung yang besar? Engkau bagaikan tanah rata di hadapan Zerubabel. Dan ia akan mengeluarkan batu penjuru utama dengan seruan. Anugerah, anugerah baginya. Saudara, itulah kasih karunia Tuhan. Amin. Meskipun masalah kita besar, gunung persoalan kita begitu tinggi, saudara, sepertinya tidak bisa dirobohkan. Laporan-laporan yang kita terima baik mengenai keuangan kita bagaikan gunung yang besar. Yang membuat kita saudara menjadi kewalahan. Tapi kita harus berkata kepada gunung-gunung besar itu. Siapa engkau? Hai gunung yang besar. Engkau akan menjadi tanah rata. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Zerubabel mengangkat batu penjuru utama saudara. Sambil bersorak anugerah. Anugerah. Saudara, batu utama penjuru saudara. Batu penjuru utama itu adalah batu terakhir yang diletakkan pada waktu bangunan selesai dibangun. Waktu bangunan selesai setelah dibangun maka diletakkan batu penjuru utama. Artinya saudara, dalam kehidupan kita persoalan yang begitu banyak, masalah yang begitu menggunung, sakit penyakit yang begitu menghimpit, keuangan yang begitu mendesak dan menyesakkan. Saudara, nubuatkan, katakan masa-masa depan yang penuh kemenangan. Dan angkat batu penjuru, artinya saudara, Tuhan yang akan selesaikan. Sambil kita akan melihat bahwa kemenangan kita di masa lalu, pada waktu kita lihat kemarin-kemarin, penyakit telah lenyap, keuangan kita semakin normal dan meningkat, persoalan menjadi tanah rata, tidak ada lagi gunung yang tinggi. Kita akan bisa mengatakan dan mengingatnya bahwa itu semua karena anugerah. Amin. Saya mengerti dalam kehidupan kita ada begitu banyak masalah dan persoalan. Saya pun juga mengalaminya. Tapi saya coba belajar untuk tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada gunung persoalan kita. Tapi mari kita mau bernubuat. Katakan anugerah, 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 anugerah. Maka Anda akan lihat batu penjuru utama akan diletakkan dalam kehidupan kita. Artinya kita akan selesai mengerjakan semuanya karena anugerah.
Amin saudara. Anugerah boleh berjalan terjadi kepada kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan perkasa kita. Tadi Zerubabel berkata, Zakaria berkata saudara, bahwa semuanya itu saudara karena anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya kita akan berjalan dalam tahun ini dengan anugerah kasih karunia Tuhan yang melimpah, yang menyanggup,kan kita untuk bisa mengalahkan musuh kita. Jangan pernah terima tuduhan si iblis, tuduhan dari si lawan, dakwaan yang selalu melemahkan. Tapi ingatkan dirimu bahwa engkau dan saya adalah milik Tuhan yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan luar biasa. Amin. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin.